Assalamualaikum teman-teman. Baik, di video kali ini saya akan bercerita lagi tentang tsunami Aceh, teman-teman ya. Jadi ada yang berkomentar di di WA saya katanya suruh cerita lagi tentang tsunami, teman-teman. Oke, jadi baik. Saya akan ceritakan tentang seseorang, ini Bapak-bapak ya. Jadi beliau ini adalah penjaga laut ya. Gimana gimana ya maksudnya? Ya penjaga pantai gitu, teman-teman ya. Jadi yang tugasnya jaga-jaga pantai gitu ya. Nah, jadi pada hari itu Bapak ini sama anaknya itu pagi-pagi, anak ada 3 teman-teman ya. Jadi bapak ini tinggalnya di Ulelu ya. Teman-teman kalau belum tahu di mana Ulelu, jadi Ulelu ini adalah pelabuhan yang di mana kalau misalnya teman-teman itu dari arah Medan ataupun dari arah mana itu ya mau ke Sabang. Nah, nanti teman-teman itu harus ke Aceh dulu sampai ke Banda Aceh, teman-teman harus ke pelabuhan Ulelu. Nah, sampai pelabuhan Ulelu teman-teman baru bisa naik kapal ke Sabang gitu ya. Nah, jadi si bapak ini tinggalnya di pelabuhan ini teman-teman ya, dekat-dekat pelabuhan sini teman-teman, di pelabuhan Uleli itu. Nah, jadi pagi-pagi itu dia dari rumah, si bapak ini dari rumah sama anaknya itu 2 orang anak ya, kalau saya nggak salah, dengan 2 orang anaknya. Bapak ini pergi ke pantai teman-teman ya, jadi pagi-pagi minggu ya. Jadi bapak ini mau periksa-periksa di pantai gitu ya. Sekaligus bapak ini juga ada teman-temannya juga di pantai gitu. Misalnya kan ya kita penjaga pantai pasti kita banyak kenalan deh di pantai ya, seperti di rek-rek gitu teman-teman ya. Nah, ketika si bapak ini sudah sampai di pantai jam setengah 8 gitu, tiba-tiba terjadi gempa teman-teman ya. Jadi bapak ini berdua sama anaknya, terjadilah gempa di laut gitu teman-teman ya. Sesampai di pelabuhan terjadi gempa gitu teman-teman. Nah, jadi bapak ini langsung diam gitu sama anaknya bertiga. Gempanya semakin kuat ya, kuat kali gempanya, teman-teman pasti tahu ya, kuat sekali teman-teman ya pada saat itu. Nah, ketika gempa selesai, si bapak ini langsung tinggalin anaknya ini ke temannya di kafe itu teman-teman. Jadi di kafe yang di laut itu bapak ini tinggalin anaknya 2 ini ke kafe gitu teman-teman ya. Jadi si bapak ini langsung pulang dulu ke rumah untuk berencana mau ngecek di rumah itu ada gimana untuk situasi di rumah teman-teman ya. Jadi si bapak ini langsung ninggalin anaknya dulu di apa itu di kafe tersebut, di tempat temannya gitu, temannya ada buka kafe di pantai gitu, jadi ditinggalin anak di situ. Bapak ini langsung pulang ke rumah untuk mau cek keadaan di rumah gitu ya, mau lihat istrinya juga di rumah ya. Jadi sampai si bapak itu di rumah, mereka sudah melihat tuh orang-orang udah di luar semua teman-teman ya, udah di luar semua. Lalu tiba-tiba bapak ini sudah melihat ya di rumah itu baik-baik aja, tidak ada kejadian apa-apa teman-teman ya. Lalu tiba-tiba di Menasah ataupun di masjid di dekat perkampungan di situ ada pengumuman yang dimana warga itu disuruh kumpul ke apa itu ke dekat-dekat masjid gitu teman-teman ya. Jadi ada lapangan gitu, disuruh kumpul ke situ untuk masyarakat yang tinggal untuk warga-warga yang tinggal di pelabuhan tersebut teman-teman. Jadi yang tinggal di dekat pelabuhan disuruh kumpul ke situ, entah ada himbauan apa ataupun tidak tahu teman-teman ya, pokoknya disuruh kumpul. Nah, jadi si bapak ini sama istrinya langsung mau pergi ke itu teman-teman ya, berdua sama istrinya langsung mau pergi ke lapangan tersebut. Nah, sesampainya di jalan, si bapak ini langsung bilang sama istrinya untuk istrinya itu suruh duluan aja ke lapangan. Si bapak ini mau uh, ke pelabuhan teman-teman, mau jemput anaknya balik gitu. Nah, sesampai si bapak ini di pertengahan jalan, tiba-tiba orang itu berlarian dari laut teman-teman ya. Katanya air laut surut gitu ya, air laut surut katanya gitu. Nah, si bapak ini buru-buru dia ke pantai gitu. Sesampainya di pantai, dia langsung mau cari anaknya. Dia tanya sama yang jualan di situ, anak saya mana gitu. Nah, tiba-tiba si yang punya kafe ini sudah bilang anaknya itu sudah antarin sama kawan yang lain ke rumah gitu. Jadi bapak ini nggak ketemu lagi dia sama anaknya di kafe tersebut teman-teman ya. Lalu bapak ini langsung mutar balik mau ke rumah, ke arah rumah balik gitu. Setibanya di apa itu di rumah, di pertengahan jalan, bapak ini baru deh melihat anaknya memang sudah ada di rumah ya, sudah diantarin gitu ya. Nah, jadi bapak ini langsung balik lagi ke pantai, tidak ke lapangan teman-teman, karena bapak ini penasaran sama air yang surut tadi, yang bilang air laut surut gitu. Orang berteriak katanya air laut surut. Nah, bapak ini langsung ke pantai lagi. Beliau juga sebagai penjaga pantai, jadi ya mau cek situasi apa sebenarnya yang terjadi gitu. Nah, sesampai di pantai gitu di pelabuhan tersebut ya. Jadi ini pelabuhan teman-teman ya. Jadi di sampingnya ada kafe-kafe. Jadi untuk tempat-tempat pantai gitu bisa nanti ada tempat-tempat berenang-berenang dikit teman-teman. Jadi bukan ke laut terus, tapi ya memang ada ya pokoknya ada tempat seperti bebek-bebek gitu teman-teman ya. Jadi kita bisa berenang-berenang di situ teman-teman. Nah, bapak ini kerjanya di situ sekaligus penjaga pantai di situ teman-teman ya. Nah,
Jadi si bapak ini langsung balik dia ke pelabuhan tersebut. Sampai di pelabuhan bapak ini melihatlah air memang sudah betul-betul surut teman-teman ya. Jadi ada beberapa orang itu turun ke laut karena melihat ikan sudah loncat-loncat teman-teman ya. Si bapak ini langsung bilang dia sama orang di bawah yang sudah turun ke laut itu. Katanya jangan ambil ikan, jangan ambil apapun yang ada di laut tersebut, jangan ambil apapun kata dia si bapak ini. Namun orang tidak mendengar, orang langsung turun-turun semua. Tiba-tiba teman-teman, ketika si bapak ini sudah orang-orang ini sudah turun, bapak ini melihat dari kejauhan gelombang hitam besar banget teman-teman ya. Bapak ini melihat ini sepertinya bukan gelombang biasa ya, karena gelombangnya besar, tinggi, hitam teman-teman ya. Bapak ini langsung berteriak, langsung naik dari laut, buruan naik gitu ya. Namun tidak sempat lagi teman-teman ya, gelombang itu cepat banget teman-teman ya. Langsung teman-teman disapu beserta sama si bapak itu teman-teman ya, langsung disapu, digulung dalam air tersebut teman-teman ya. Jadi si bapak itu langsung terombang-ambing dalam air tersebut, tenggelam timbul gitu ya. Lalu bapak itu ketemu galon air teman-teman, galon air, lalu dia pegang galon air. Nah padahal si bapak ini, bukan galon air tapi ban, dia nemui ban yang ada di pantai tersebut. Jadi ban-ban yang untuk kita berenang di situ, dipegangnya ban sama si bapak itu, airnya langsung gelombang kiri kanan, pokoknya aduh parah deh, tidak bisa diceritakan, tidak bisa digambarin gimana teman-teman. Pokoknya gelombangnya ya, mau kita itu pandai kali berenang tidak bisa berenang pada saat itu teman-teman. Seperti halnya bapak ini emang penjaga pantai, dia bisa berenang dengan cukup baik teman-teman. Namun pada saat itu, pada tsunami hari itu, dia tidak bisa berenang dengan baik teman-teman. Dia pegang ban, setelah dia pegang bannya terlepas teman-teman ya, saking kuatnya itu gelombang tersebut. Bapak ini langsung terombang-ambing lagi teman-teman ya. Tiba-tiba dia lihat kayu besar banget. Bapak ini sudah tidak karuan, sudah lemas sekali ya. Terbayang lagi sama anaknya, sama istrinya, apa yang terjadi di rumah sekarang, apa yang sudah terjadi di lapangan tersebut ya. Dia sudah pusing kali teman-teman ya. Namun dia lihat kayu, dia langsung pegang kayu itu. Tiba-tiba gelombang besar banget itu jalan lagi teman-teman ya. Jadi bapak ulang sama kayu itu langsung terbawa. Nah dia pegang kayu seperti ini. Habis itu ada toko teman-teman ya. Ada toko. Dia langsung terhantam ke toko tersebut. Nah nasib baik tangan si bapak ini tidak ikut terjepit teman-teman ya. Kalau terjepit mungkin tangannya sudah tidak ada lagi teman-teman. Nah, langsung dia terombang-ambing itu mengarah ke pasar, ke Punge teman-teman, ke kampung Punge. Jadi kampung Punge ini mengarah ke kota gitu. Jadi pelabuhan ini di pesisir kota teman-teman ya. Langsung bapak ini dibawa ke arah kota gitu. Dia sudah tidak kuat lagi, langsung terlepas lagi teman-teman ya, langsung terlepas lagi dari kayu tersebut. Dia terombang-ambing lagi, ketemulah dia sama toko lain. Dia langsung pegangan. Nah kebetulan di atas toko tersebut ada orang teman-teman, ada orang kampung si bapak ini juga. Langsung dibilang, wah ini kamu ya gitu ya, maksudnya saya tidak akan menyebut nama bapak itu ya. Jadi wah ini kamu ya gitu. Iya ini saya gitu. Habis itu bapak itu langsung dipegang sama kawanan, ditarik ke atas ya. Sampai di atas bapak melihat di bawah sudah tidak pakai celana lagi, tinggal celana dalam teman-teman gitu ya. Karena memang ya kita kalau sudah begitu ya maunya kita lepas semua dari badan kita teman-teman, supaya apa? Supaya itu ringan teman-teman ya, supaya ya badan kita itu tidak berat teman-teman ya. Jadi bapak itu ngelepas semua. Nah sampai di atas toko itu langsung deh si bapak ini dikasih pakaian di situ teman-teman ya, langsung dipakai di bapak tersebut. Nah, sampai disitulah bapak ini tidak terkena air lagi. Bapak ini melihat semua yang terjadi di bawah toko tersebut, teman-teman ya. Lumayan airnya di bawah-bawah terus gitu, gelombangnya ambing kiri dan kanan, teman-teman ya. Tidak bisa dikatakan, dibicarakan deh. Gimana maksudnya? Tidak bisa diceritakan dengan kata-kata, teman-teman ya. Tidak bisa diungkapkan sama kata-kata, teman-teman ya. Tidak bisa kita bayangin gimana kacaunya pada saat itu, teman-teman ya. Jadi sekian berselang beberapa menit gitu, airnya mulai surut teman-teman. Setelah mulai surut, bapak ini langsung termenung, teringat bagaimana sudah keadaan dua anak saya sama istri teman-teman ya. Namun bapak itu mau pulang, mau cek ke rumah, namun si kawannya tahan, katanya sudah tidak usah pulang lagi. Melihat keadaan sekeliling sudah hancur lebur, sudah kita ke arah kota saja. Kita mencari teman-teman lain yang selamat gitu. Kita mencari warga-warga lain yang terselamatkan gitu. Jadi mereka ini langsung jalan mengarah ke Punge teman-teman ya. Sesampai ke Punge, mereka jalan itu sewaktu mereka jalan itu, mereka itu bermacam melihat
berbagai macam teman-teman ya, ada kayu, puing-puing mayat bercampuran di situ ya. Jadi tidak bisa berkata apa-apa lagi ya, mereka langsung berjalan ke arah Punge. Sesampainya di Punge, ketemulah si bapak ini sama warga-warga yang lain gitu. Nah tiba-tiba lagi duduk-duduk ngumpul di situ, datanglah adik kandung si bapak ini, adik entah abang gitu. Nah katanya, gimana keadaan di rumah bapak? Bapak ini langsung jawab, mana si ini, mana si anak ini, mana si istri. Bapak ini sudah, jangan tanya lagi gitu. Jadi kita serahin saja sama yang di atas, kata bapak itu, mudah-mudahan selamat gitu ya. Nah jadi mereka sudah ngumpul di situ, langsung berpikiran ini kemana kita ya gitu. Nah tiba-tiba kalau saya tidak salah ini dalam cerita ini, si bapak itu kawannya ada satu kakinya luka teman-teman. Jadi mereka ini melihat kawannya ini sudah parah. Dan ada kawan satu lagi mau pulang ke arah Surin teman-teman. Jadi Surin ini daerah Pekanbada, itu juga dekat lagi banget sama laut dan hancur lebur teman-teman ya. Si kawan ini mau pulang, kata si bapak itu, jangan pulang lagi, kita ke arah kota saja, kita mengarah ke rumah sakit Kesdam gitu teman-teman ya. Mengarah rumah sakit Kesdam, kita coba lihat di sana untuk memperbaiki, untuk mengobati kaki si kawan yang satu lagi yang sudah kena seng atau apa itu saya tidak tahu teman-teman, bukan luka kakinya teman-teman. Lalu oke deh, mereka langsung berangkat ke arah rumah sakit Kesdam dari Punge Blangkit tersebut teman-teman. Sesampainya di pertengahan jalan, mereka itu duduklah di simpang jam teman-teman. Jadi simpang jam ini adalah mengarah ke Masjid Raya ya. Jadi mengarah ke Masjid Raya simpang jam tersebut. Pertama-tama jumpa Blang Padang, dari Punge itu jumpa Blang Padang, setelah jumpa Blang Padang baru deh simpang jam. Nah mereka duduk di situ istirahat sejenak di situ. Tiba-tiba datanglah mobil tentara ya. Jadi dibilang sama bapak ini, ayo bantu angkat mayat gitu. Namun bapak, orang-orang ini sama kawannya langsung bilang, kami korban pak. Oke, kalau korban langsung naik ke mobil satu lagi. Kalau misalnya orang ini Anda korban, langsung naik ke mobil satu lagi. Nah mereka naiklah ke mobil yang satu lagi, mobil tentara. Naik ke mobil tentara satu lagi, langsung deh dibawa ke rumah sakit Kesdam teman-teman. Sesampainya di rumah sakit Kesdam, mereka sudah melihat, aduh, tidak bisa dibilang teman-teman ya, mayat sudah tergeletakkan di mana-mana teman-teman ya. Jadi yang mayat-mayat yang sudah dikumpulkan itu dibawa rumah sakit Kesdam teman-teman, karena memang rumah sakit Kesdam tersebut itu yang paling dekat sama kota teman pada saat itu ya, yang paling dekat sama Uleli, pokoknya yang paling dekat sama pusat tsunami tersebut teman-teman. Namun di tempat rumah sakit Kesdam itu akhirnya tidak sampai ke situ teman-teman ya. Oke, jadi mereka langsung melihat semua mayat di situ. Langsung bapak itu membuka mayat satu-satu gitu ya, mau melihat istrinya di mana, apakah ada gitu. Namun tidak ketemu juga teman-teman ya, saking banyaknya mayat teman-teman ya gitu ya. Namun setelah itu gempa lagi teman-teman. Nah gempa lagi di sini, orang berteriak lagi teman-teman, katanya air laut naik lagi. Waduh, itu sudah makin tidak karuan teman-teman. Orang di rumah sakit itu langsung bepergian teman-teman, langsung bepergian keluar, berlarian keluar teman-teman ya. Nah bapak ini langsung lihat mobil pick up, dia langsung loncat ke mobil pick up, sampai dia itu dibawa kabur terus sama mobil pick up itu ke arah Selawah teman-teman. Nah sesampai di Selawah itu udah jauh ya, dari kota Banda Aceh, udah masuk Aceh besar ke Selawah, mengarah ke jalan Banda Aceh Medan. Pokoknya sudah jalan Banda Aceh Medan, sudah jauh deh sama pusat kota Banda Aceh ya teman-teman. Nah sampai di sana, di apa itu, di rumah sakit Kesdam, sampai di Selawah itu, langsung deh bapak ini tinggal di situ teman-teman. Nah jadi ceritanya cuma segitu, saya ingat teman-teman ya, cuma segitu cerita saya ingat, selebihnya saya tidak ingat lagi teman-teman ya. Jadi bapak itu tidak ketemu sama istrinya, dia dari pusat ke pelabuhan Uleli itu, ujung akhirnya dia sampai ke pelabuhan tersebut. Dia tidak jumpa lagi sama teman-teman yang tadi, tidak jumpa lagi sama saudara yang tadi, dia langsung dibawa sama mobil tersebut ke arah Selawah teman-teman. Nah jadi cuma segitu untuk cerita kali ini, cuma segitu yang saya dengar teman-teman ya. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir, buat teman-teman yang sudah nyimak sampai akhir, terima kasih banyak ya. Nanti deh saya ingat lagi ada peristiwa apa lagi teman-teman ya. Oke, jadi video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.